Semangat pagi para sahabatku, subscriberku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Saya Rusudi Gulo di Vilnis Channel kembali memberikan informasi bisnis, yaitu seputar tambang gratis ya, tambang gratis dari Stone Game. Ini satu ada info bisnis yaitu web, juga ada aplikasinya. Jadi ini bisa dimainkan di web saja atau juga mau download di aplikasi juga boleh, tampilannya sama. Nah, Anda setelah aktif mendaftar, nanti setelah Anda mendaftar, link referral ya ada di bawah ya, di bawah deskripsi video ini. Silakan klik itu dan silakan lakukan pendaftaran. Dan setelah Anda mendaftar, nanti penampilannya seperti begini. Seperti yang Anda lihat ini. Nah, cara kerjanya adalah tampilan pertama adalah seperti yang ini, muncul layar di atas, yaitu layar hijau ini ya teman-teman ya. Muncul layar hijau itu. Nah, untuk mengaktifkannya itu hanya mengklik link hijau di atas ini ya, yang ada blok hijau ini, diklik saja itu. Contoh saya klik ya, klik. Ini kita aktifkan per 4 jam. 4 jam sekali kita aktifkan. Nah, withdraw-nya setiap $10. Nah, withdraw-nya itu adalah withdraw di internal aplikasi ini, bukan withdraw di Indodax atau di wallet lain. Hasil tambang ini tidak bisa di withdraw langsung ke Indodax atau ke Dana atau kemanapun. Tidak bisa, kita uangkan. Hasil tambang ini hanya bisa kita gunakan untuk menambang lagi. Nah, bagaimana caranya nanti? Ikutin terus video ini, jangan di skip ya, supaya Anda bisa mengerti dan paham dan bisa memainkan bisnis ini. Nah, di luar itu untuk withdraw-nya, setelah nanti Anda mencapai di sini $10, 10 USD, di sini ada di sini 10 USD. Nah, yang di bawah ini, penarikan ini warnanya putih. Ya, perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Warnanya putih. Nah, sebelum mengaktifkan kembali, jangan dulu aktifkan ini ya. Klik dulu yang warna putih itu. Nah, klik dulu ini. Soalnya, kalau penambangan masih aktif, tidak bisa melakukan withdraw internal. Tidak bisa. Penambangan harus berhenti dulu. Ya, setelah berhenti, jangan lakukan penambangan dulu. Ya, lakukan dulu withdraw. Lakukan dulu withdraw. Nah, saya ini sudah melakukan withdraw ya. Ya, saya sudah melakukan withdraw, maka saya bisa melakukan pengaktifan. Nih, saya aktifkan ini. Klik. Nah, penampilannya seperti ini. Nah, ini. Waktunya 4 jam ya. Dihitung mundur. Sekarang 3 jam 59 menit. Jadi 4 jam berikutnya sekarang ada di setengah 9 ya. Itu sekitar 10, 11, 12, 1, setengah 2. Setengah 2 nanti baru bisa tambang lagi. Nah, kelanjutannya, uang tadi itu kalau sudah kita dapat minimal 10 USD, kita pakai buat ini, buat trading ya. Di bawah ini ada menu-menunya ya. Sebentar, naikin dulu deh. Menunya ada di bawah ya ini. Home, jual beli, menukar. Nah, yang menukar ini kalau kita nanti sudah punya profit, kita mau withdraw kemana? Ke BTC, ke Doge, LTC, kita tukar dulu ke LTC. Yang bisa ditukar hanya profit ya teman-teman ya. Yang tambang gratis yang berjalan ini, yang di atas ini, yang kita kumpulin ini, tidak bisa di withdraw. Hanya bisa digunakan untuk modal trading, sebagai modal trading ya. Dompet, nah kita lihat nanti dompet kita, dan ini apa namanya, profil ya. Nah, saya sudah melakukan withdraw. Nih, kita klik dompet ya. Kita lihat, sorry,
modal berapa. Kita lihat modal berapa. Dompet. Nah, saya sudah punya 18 USDT. Ya. Saya sudah punya 18 USDT. Nah, kenapa punya? Karena saya sudah melakukan trading dan saya punya 18 USDT. Awalnya cuma 10. Ya. Saya sudah punya di sini dia. Nah, di sini saya sudah bisa melakukan trading. Nah, trading saya mari kita lihat ya. Nih, kita lihat di sini trading. Ya. Nah, ini teman-teman, ada informasi yang saya kasihkan ini. Jadi modal yang kita dapat cuman yang senilai 10 USDT ini hanya bisa melakukan open posisi satu arah saja, yaitu buy. Tidak bisa melakukan sell. Karena melakukan sell kita harus punya minimal saldo itu 50 USDT. Kita kumpulin dulu sampai 50 USDT baru kita bisa melakukan sell. Sebelum itu hanya satu arah, yaitu buy. Makanya itu kita harus pintar-pintar melihat pasar. Jadi lihat-lihat pasar yang turun. Pasti yang turun kita lihat di sini pasar-pasar yang turun itu, lihat di sininya teman-teman. Di sini merah atau biru, hijau. Nah, ini naik, ini turun. Ini turun. Ya kan? Nah, kita lihat yang turun. Pasti kalau udah turun, habis itu naik. Nah, karena hanya satu arah yang kita bisa melakukan open posisi, yaitu open posisi buy. Jadi mana yang turun kita klik salah satu. Contohnya apa ya? Ini kan minus nih, BTC ya. Kita klik BTC ya. BTC ini kita klik, dia lagi turun. Coba klik BTC. Kita tunggu. Nah, kita lihat grafiknya. Ya, grafik saya ini teman-teman ya, grafik saya sudah tambahkan garis bantu supaya mempermudah menganalisa. Ya, contoh nih. Kalau sudah posisi di bawah ini dia pasti dia sudah mendekati ke kenaikan. Untuk memastikan dia pasti naik, tunggu lekukan birunya bengkok ke atas. Gitu teman-teman. Selagi belum belok ke atas ya diamin aja dulu. Nah, kalau sudah bengkok ke atas baru ambil posisi buy di sini. Ya. Nah, di mana ada dapat nih indikator ini? Ya, ada di sini teman-teman, indikator. Jadi pilihan di kita ini ada indikator, ada pilihannya grafik apa, dan waktunya di sini. Ya, waktu, bentuk grafiknya candle atau garis, dan indikator yang menentukan ini mau naik apa turun di situ. Jadi klik yang saya pilih kan 1 jam. Mau pilih 15 menit juga boleh, supaya bagaimana ya? Supaya kita dapat lebih cepat ya. Klik aja yang di sini 15 menit. Oke, kita rubah ke 15 menit. Bisa. Ya, sekarang 15 menit kan? Sekarang 15 menit per 15 menit. Maksudnya 15 menit itu candlenya ini, satu lilin itu berpindah setiap 15 menit. Membentuk candle baru itu. Artinya gitu. Nah, apakah kita pilih candle atau macam-macam? Saya pilih pilihan grafiknya nih. Ya, klik candlestick. Nah, candlestick yang saya pilih. Ada juga lain, tapi rata-rata biar gampang dibaca yaitu pakai yang candlestick. Itu. Nah, kalau memilih yang indikator di sini ya teman-teman ya. Nah, indikator macam-macam. Kalau kebiasaan saya yang menggunakan, saya pakai 2 indikator ya. Yaitu indikator Bollinger Band. Ini indikator Bollinger Band. Nih, saya klik itu. Dan kedua, indikator stochastic. Nah, mana dia di bawah? Terserah teman-teman mau pakai indikator apa. Nah, karena yang 2 indikator ini saya sudah pelajari penggunaannya.
Dan nah, stochastic ini dia. Klik ini, maka ada dua di bawah di sini nanti indikator, yaitu Bollinger Band ini di atas nih. Bollinger Band ini, teman-teman, Bollinger Band yang garis biru ini terbentuk dua garis biru, garis atas dan garis bawah. Artinya gini, kalau candlesticknya melewati garis atas atau menyentuh, artinya dia sudah bosan naik, setelah itu dia turun. Artinya kalau sudah menyentuh garis atas, posisi yang kita ambil kalau sudah bisa kita open sell, yaitu sell. Tapi sekarang karena belumnya cukup modal, belum $50, belum kita bisa melakukan sell, hanya buy. Artinya kita hanya bisa menunggu kapan ini menyentuh ke bawah. Nah, ini sebenarnya posisinya sudah menyentuh ke bawah, sudah pantas kita melakukan buy. Ya, sama dengan ini juga yang stochastic. Ini yang pertama ya. Yang pertama, indikator yang pertama, Bollinger Band. Yang kedua, stochastic, sama juga, dia membentuk dua garis, garis bawah dan garis atas. Nah, ini grafiknya ini, ini sama, setiap menyentuh ke atas dan garis biru ini, ya, biar enak ya, kita fokuskan aja dulu ya. Di sini ada ya, di sini ada dua garis ya, grafik ya, bersilang-silangan ya, yaitu garis biru dan garis merah. Nah, garis biru dan garis merah ini kita harus pelajari persilangannya ya. Setiap garis biru ini memotong dari atas ke bawah ke garis merah dengan catatan sudah melewati batas atas ini, garis ini, titik-titik ini, artinya harga akan turun dan posisi yang kita ambil adalah sell. Paham ya teman-temannya? Demikian juga sebaliknya. Setiap garis biru ini menyilang ke atas garis merah, tapi dengan catatan sudah menyentuh atau melewati garis batas bawah ini, artinya harga akan naik. Maka posisi yang kita ambil adalah buy. Ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, saya contohkan. Saya sudah melakukan trading. Tadi saya tidak berbisnis di BTC ya. Saya milih tadi apa itu? DLL. Nih. Ini tadi. Coba klik. Nah, ini saya sudah melakukan. Posisi sekarang masih minus, nggak apa-apa. Ini kita kan jangka waktu panjang. Tunggu. Nah, tadi saya sudah melakukan open posisi buy karena hanya satu arah ya, belum bisa melakukan sell. Nunggu $50 kita punya modal baru bisa melakukan sell. Modal saya baru $18. Apa-apa, kita kumpulin aja dulu sampai $50 baru kita bisa melakukan open posisi dua arah. Jadi sudah menyentuh tadi di garis ini. Jadi saya open posisi di sini. Sudah bosan dia, sama saya indikator dulu sudah melakukan dua analisa indikator. Dua-duanya sudah menyentuh garis bawah ya, seperti yang sudah kan, habis menyentuh garis bawah dia ke atas, sama kan, dia ke atas, habis itu ke atas. Nah, sama ini juga menyentuh garis bawah, dia ke atas. Jadi histori yang sudah dia ke atas, sama ini udah menyentuh garis bawah, dia pasti nanti ke atas ini, artinya akan naik gitu. Walaupun akan turun-turun dikit nggak masalah, biarin aja. Nah, ini sudah diberikan juga di sini apakah plus atau minus. Nah, untuk sekarang posisi saya masih minus ya, minus 0,2770 ya, nggak apa-apa, biarin aja supaya tidak habis duit kita lakukan pembatasan teman-teman. Kita lakukan pembatasan. Nah, bagaimana cara melakukan pembatasannya? Kita pindah ke ini di layar utama juga kita diberikan informasi ya teman-teman ya, memantau kita sudah posisi rugi atau untung, ada di sini dan ada di atas ini juga informasinya ada di atas ini. Dalam posisi home ya, kita berada di home atau di layar depan, kita dikasih info. Nah, supaya tidak kebablasan kerugian ya, jadi kita berlapis-lapis untuk menjaga kerugian. Pertama, kita pakai indikator. Saya pakai indikator Bollinger Band dan stochastic tadi ya.
Artinya meyakinkan, menganalisa bahwa tindakan kita tepat. Tadi saya melakukan buy karena udah menyentuh garis bawah. Nah, untuk membatasinya supaya tidak habis, nah kita masuk ke trading tadi ya, ini ya, ke menu trading atau jual beli. Kita masuk ke sini dulu. Tunggu. Nah, di atas ini ada dua. Saya sudah melakukan tadi. Di atas ini ada dua judul instrumen dan perdagangan. Kita klik yang perdagangan ini ya. Kita klik yang perdagangan ya, supaya masuk ke perdagangan yang sudah berada di perdagangan, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud tadi, kita bisa menyetel secara otomatis. TP, TL, AL. Kita klik TP ini, teman-teman. TP. Nah, mengambil keuntungan atau melakukan stop setelah berapa? Saya setel di 5, teman-teman, di 5 dolar, di 5,6 USDT. Stop. Artinya ambil dulu. Nanti saya buka lagi ya, melakukan perdagangan lagi. Nah, kedua, kerugian. Hentikan kerugian gila 1. Ya, hentikan kerugian ketika rugi 1 dolar. Kalau nanti saya rugi 1 dolar, otomatis berhenti dia. Jadi modal saya nggak habis, walaupun saya tinggal tidur nggak masalah, teman-teman. Ya, setelah kita mengatur begitu, baru klik save ya. Di bawah, teman-teman, klik save atau menyimpan di sini. Klik menyimpan. Sudah deh, selesai, tinggal aja. Tinggal saja gitu. Mari kita kembali lagi. Nah, saya belum rugi 1 dolar. Baru rugi 0,4 ya, biarin masih berlangsung aja. Ya, saya tadi open posisi di sini ya, di sini. Nanti juga pasti ke atas kok. Yang sudah kan asal menyentuh dia ke atas. Kita analisanya seperti begitu. Ya, nanti kalau kita sudah profit, ya kita mau tarik boleh profitnya itu, atau kita buat modal juga boleh. Ya. Nanti bagaimana mencairkan, bagaimana supaya masuk ke dompet Indodax atau ke wallet lain seperti Dana dan lain-lain, Oppo, ya ikutin terus video saya ya. Saya pasti akan membuat live WD ya. Saya akan membuat live withdraw ke Indodax. Ikutin terus video saya, di like, di subscribe, biar Anda juga mendapat informasi yang pertama bila saya nanti melakukan live withdraw. Demikian, teman-teman, informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan sukses buat kita semua. Terima kasih.